Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sedang merasakan atau yang sedang terganggu gejala pada badan kita, ya terganggu kesehatan kita, ini khususnya kesehatan di saluran pernapasan atau yang kita sudah pahami yaitu diserang flu ya, ini flu ya. Yang mana memang ini penyakit flu ini bisa dibilang juga penyakit musiman atau kadang tidak menentu juga ya. Tergantung situasi kondisi badan kita. Kalau tidak fit dan memang badan kita lemah, maka akan sering mudah diserang penyakit-penyakit. Ada beberapa tips ya atau trik cara mengatasi sakit flu ya. Ini penyakit flu tanpa mengkonsumsi obat-obat kimia ya. Dan ini saya sampaikan, ini yang saya alami langsung dan saya praktekkan langsung ketika saya didatangi yang namanya ini si penyakit flu ini datang ke saya, dan setiap kali datang ke saya maka saya tidak perlu mengkonsumsi obat-obat kimia ya. Cukup melakukan 3 trik ini ya. Oke. Apa saja triknya? Triknya apa saja? Yang pertama ini cara mengobati sakit flu ya, sakit flu dengan alami tanpa mengkonsumsi obat-obat kimia, yaitu dengan cara membuang lendir secara paksa ya. Secara paksa. Bagaimana caranya? Mohon maaf ya, ini saya akan praktikan ya biar tidak gagal paham. Ini kalau kita lagi ke belakang ya, ke kamar mandi, apalagi ya kalau kita lagi di luar lagi acara, karena flu itu pasti sangat mengganggu ya, dan sangat malu lah kalau lagi di tempat-tempat ramai atau lagi di tempat-tempat silaturahim pertemuan, itu sangat malu sekali karena sangat mengganggu sekali. Kita harus membawa alat serbet ya, gitu kan, atau sapu tangan gitu. Itu kita kalau ke kamar mandi coba kita buang paksa ya, lendir. Suara apa itu pemirsa? Sepertinya suara mohon maaf, ada gangguan teknis. Kita kalau sedang ke kamar mandi ya, kita buang paksa lendir itu, contohnya seperti ini, saya akan contohkan ya. Ini mohon maaf ya, bukan saya jorok, tapi memang harus pure bagaimana caranya. Ini kita sambil jongkok ya, ini keran air, contohnya ini keran air nih, kita sambil jongkok nih. Contoh ya, mohon maaf ini contoh cara membuangnya. Ini kita tekan satu persatu ya. Sampai benar-benar muncrat, sampai benar-benar berbunyi ya. Jadi bunyinya itu tanda kosong lendir ya. Dan kita bisa balik lagi nih ke yang satunya lagi. Dan itu memang mohon maaf ya, itu silakan monggo ya, mau dilakukan silakan. Ini sesuai pengalaman pribadi saya, itu sangat efektif sekali. Flu tidak akan lama-lama, tidak akan berani lama-lama menyerang kita. Satu hari terserang, hari keduanya bisa langsung sembuh ya. Itu dibuang secara paksa lendirnya sampai benar-benar hidung kita itu berbunyi, dan bunyinya itu bunyi kesep ya, tanda tidak ada lendir. Kalau terasa lagi ada lagi seperti keluar lagi lendir, silakan dikeluarkan lagi secara paksa.
Dan kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan, ya. Apalagi sampai terasa sakit itu si hidung kita ini ya. Cara yang kedua ini ya, yaitu dengan cara menahan napas, ya. Menahan napas. Saya akan kasih contoh, dan mungkin teman-teman semuanya juga kalau menahan napas tidak ya sudah pada tahulah. Ini cara menahan napas, kita tahan sekuat mungkin ya. Pertama tarik napas dulu. Kalau memang ininya masih tersumbat banget ya, kita tarik napasnya dari mulut aja. Lalu kita tahan terus sampai betul-betul kita sudah tidak kuat, sudah tidak mampu untuk menumpahkan ya rasa pengap kita ya. Tahan sampai benar-benar ini detak jantung itu terasa ya, dek ya, sampai terasa gitu. Karena pengaruh dari atau efek dari ditahannya napas. Sudah sekiranya cukup ya, kita sudah tidak kuat menahan napas itu, coba dikeluarkan, dan insya Allah itu akan langsung plong. Silakan dipraktekkan ya. Oke, itu tadi saya susunnya dari yang paling rumit dulu ya. Dari yang pertama membuang lendir secara paksa ya. Yang kedua dengan cara menahan napas. Nah, cara yang ketiga ini yang paling enteng, paling mudah, bisa dilakukan oleh siapapun tanpa resiko apapun ya, tanpa harus ya kayak seperti yang tadi yang pertama ya, kesakitan hidung. Enggak. Ini khususnya untuk orang tua, lansia ya. Ini sangat mudah sekali ya. Bahkan untuk semua kalangan ini. Jadi kita cukup tidur, kalau kita di agama kita ya, di agama Islam, cukup tidur seperti tidurnya, miringnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara tidurnya? Ini baginda kalau tidur sesuai di dalam keterangan seperti begini tidurnya. Ini saya sering mempraktekannya ketika saya terserang penyakit flu ya, sakit flu. Dan alhamdulillah ini sangat manjur sekali. Ya. Oke. Ini nih, ini kita miring ke kanan ya. Ini kita miring ke kanan. Nah, ini kalau sakit flu-nya semuanya ini terasa ya. Ini kita miring ke kanan. Ini. Oke. Ini tangan yang ini kita tiduri ya. Oke. Tidurnya tidak terlihat. Tangan yang ini kita tiduri buat bantal. Lalu ini tangan ini ke sini, kakinya ke sini, dilipat seperti ini. Kalau dari kejauhan, dari pinggir, dari atas ini membentuk kata atau nama Nabi Muhammad ya. Jadi badan kita, tulang-tulang kita ini menyusun nama baginda ya. Oke, ini kita lakukan sesering mungkin ya. Tenang, rileks, nikmati. Oke, bisa sambil praktek ya, bisa sambil praktek. Ini lihat contohnya seperti ini. Dan bisa teman-teman rasakan bagaimana hasilnya. Ini saya pribadi ya. Ini karena saya tidak akan berani mengutarakan atau menyampaikan informasi kalau memang tanpa bukti dan belum pernah saya merasakannya. Ini saya berani menyampaikan karena ini sudah menjadi pengalaman saya ya. Nah, yang selanjutnya ini
terkait dengan tidur miring ini, kalau misalkan ini ya kadang ya kita itu flu atau pilek itu hidung tersumbat itu kadang sebelah ya. Kadang ada dua-duanya, kadang sebelah. Mohon maaf, kadang dua-duanya, kadang sebelah ya. Jadi kalau misalkan yang tersumbat yang sebelah kiri, ini kita tidurnya miringnya ke sebelah kiri ya. Nah ini tidur ala saya ya, karena kalau baginda miringnya ke kanan, baginda Nabi. Nah ini yang saya menurut pengalaman saya, ketika hidung tersumbat yang sebelah kiri, ini saya tidur seperti yang tadi, seperti yang miring ke kanan, namun ini kita miringnya ke kiri ya, dan ini posisi sama seperti ini. Rasakan, nikmati sampai beberapa saat saja, insya Allah itu kalau menurut pengalaman saya pribadi sangat manjur sekali teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengkonsumsi obat-obat kimia ya, kecuali kalau memang ya teman-teman semuanya doyan ya. Karena kalau pemahaman pribadi saya ya, kalau lihat ya dari aturan pakai obat-obat kimia itu memang sangat ngeri sekali ya, bisa mengganggu fungsi hati ya, serangan jantung bahkan ya gitu kan. Terus gagal ginjal juga, ya bisa merusak ginjal juga, dan banyak lain sebagainya efek samping dari meminum atau terlalu sering mengkonsumsi obat-obat kimia ya. Karena itu lama kelamaan nanti numpuk dan kita menjadi ketergantungan ya. Jadi sakit sedikit kasih obat kimia, terasa sedikit nih badan pegal-pegal kasih obat kimia. Nah, jadi itu nanti kita ketergantungan. Dan untuk menghilangkan ketergantungan ini ya, ketergantungan seperti pada obat-obat kimia ya. Nah, kita harus cari alternatif yang memang sudah disediakan ya, sudah atau sesuai pengalaman-pengalaman ya, orang-orang yang sudah berpengalaman melakukannya. Seperti yang saya informasikan kepada teman-teman semuanya di video kali ini. Oke, itu mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf, ini bukan berarti apa ya, ini saya tidak bermaksud untuk memberikan informasi hoax ataupun palsu ya, mohon maaf. Karena ini saya informasikan seperti sesuai yang tadi saya bicarakan, ini sesuai pengalaman saya ya. Jadi terlepas dari ini semua teman-teman bisa dibaca di deskripsi ya, ada disclaimer ya. Itu keterangan-keterangannya. Oke teman-teman, ya jangan lupa nanti tonton video bagaimana cara mengatasi batuk disertai sakit di tenggorokan ya, dengan obat alami dan sangat enteng sekali didapatkan. Dan itu sesuai pengalaman saya pribadi juga keluarga saya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga sehat semuanya. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.